Ayah dan ibu yang paling utama adalah bukan membuat dia bisa baca tulis huruf Latin, tapi bagaimana dia bisa membaca huruf Al-Quran. Tugas pertama yang maha berat sebenarnya, yang kalau tidak dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, banyak ayah dan ibu di muka bumi ini gagal. Kita berhasil mengenalkan anak kita dengan alamnya Allah Subhanahu wa taala, tapi rata-rata kita gagal mengenalkan anak kita kepada pemilik alam ini. Ahmad Yusuf membaca bait yang selanjutnya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim serta Yakub dan generasi-generasi anbiya sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi mewasiatkan kepada anak turunannya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Tapi apa yang kita wasiatkan kepada anak kita? Lo jaga baik-baik ini tanah ya, jangan sampai lo jual. Itu mobil tua bapak, kesayangan bapak. Kalau nanti bapak meninggal, lu rawat yang benar. Ada kontrakan kita, kalau bisa jangan dijual. Dunia terus yang kita wariskan kepada anak kita, bukan iman, bukan Islam, bukan tauhid. Saya ketika Ahmad Yusuf membacakan Al-Quran, di tepi di mana saya di dalam itu ditanam, mengingat cerita-cerita cinta dengan anak-anak saya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika Wirda kecil, "Pah, iya Kak, sepatu kakak nih udah rusak. Ganti dong Pak yang baru." Ya udah, Kakak udah sholat duha. Udah minta sama Allah? Belum. Ya minta dong. Emang Allah bisa diajak ngomong Pak? Bisa, aja. Gimana caranya? Ya ngomong aja. Bawa sepatunya ke kamar sana, taruh di atas sejadah. Insya Allah kotor tuh sejadah. Oh ini dialog asli loh Pak, dialog saya loh. Kakak bilang sama Allah, tunjukin sepatu kakak. Ya Allah makasih ya, udah ngasih sepatu, tapi sepatunya udah rusak. Tolong ganti ya Allah. Kak, kalau kakak minta sama Allah, Allah bisa ngasih lebih daripada sekedar sepatu. Iya Pak, dia sholat. Ini episode ini nih. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya, wahai anak-anak, inna Allah astafa, Allah sudah memilihkan buat kalian semua, lakumuddin, agama buat kalian. Yani apa? Innad dina indallahil Islam, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Si kakak lapor, Pak, iya udah beres, kakak udah minta sama Allah sepatu. Kakak minta sepatu warnanya apa? Nggak ngomong Pak. Ya ngomong dong. Aslinya saya kepengen anak saya jangan cuma 2 rakaat dong, yang ngantri banyak. Kalau kakak datang dengan tiket yang bukan VIP, ngantrinya panjang. Ya, tapi kalau saya bilang Kak tambahin, nah ini nggak ada bahasa nih dari seorang ayah pada anaknya. Saya nanya, Kak, iya Pak, Kakak udah minta belum warnanya apa? Belum. Ya sholat lagi. Minta warnanya apa? Kakak mau warna apa?
Warna merah wah. Iya sana minta. Salih sunat duha buat sepatu warna merahnya. Beres insyaallah. Beres. Ente punya tanah kosong, mau bangun pabrik. Panggil aja Allah, panggil aja Allah. Ntar Allah yang utus orang bank ke situ. Kita punya izzah sama muru'ah, nggak jatuh, nggak jatuh. Kalau kita yang datang kepada bank, permisi saya mau majuin kredit di mana? Tunggu situ. Gila. Ya Allah. Coba kalau kita datang ke Allah, mak, ditaruh di sop pertama, karpet. Tapi kalau kita datang sama manusia, disuruh nunggu. Pak Yusuf, ya saya. Silakan Pak, udah ditunggu di dalam sama Bapak. Datangnya masih sama manusia, sama-sama makannya, sama-sama pusingnya. Kenapa nggak datang sama Allah? Nih di soft pertama. Anak saya kelar sholat, minta sepatu warna merah. Dia lapor sama, Pak, udah sholat. Ya udah, tinggal tunggu kiriman Allah dah. Bener nih Pak, Allah bakal ngirim sepatu. Biasanya begitu. Sambil kakak nungguin Allah, besok ada sholat duha, sholat lagi. Ya. Besok ada sholat duha, kesempatan sholat lagi. Sampai nanti itu sepatu datang. Peristiwa ini sudah dilupakan sama saya, tapi dia tidak dilupakan oleh si Wirda. Sudah dilupakan oleh saya, tapi tidak dilupakan oleh si Wirda. Suatu saat saya datang ke pabrik sepatu Nike, ceramah di situ. Direksi pabrik sama ketua panitia sibuk nanya saya. Jeradit, infokusnya matiin aja. Yang ini yang depan. Depan ini matiin, depan ini matiin. Saya aneh juga nih, masa ngomong semuanya ke kanan, yang ini ke kiri. Saya ngomong sama siapa nih? Ya sudah, ini matiin tuh. Yang ini tolong siapa yang bisa matiin? Ada orangnya, nonton orangnya aja. Gimana sih? Bingung saya ngomong sama siapa ini. Orangnya ke sono. Senin sampai Jumat ngelihat layar kan. Senin sampai Jumat setiap pagi jam 5 itu ngelihat layar, orangnya nggak ada. Udah di sini. Ampun. Oh, keto lihat aja udah. Saya datang ke pabrik Nike. Sibuk, panitianya nanya sepatu saya ukurannya berapa. Dialog di awal, anak saya minta sepatu lalu saya kembalikan kepada Allah, saya lupain. Dan memang saya lupa. Selesai ceramah, panitia beramah tamah. Lalu panitia bilang, Ustadzuna, setiap ustadz yang kemari kita siapin sepatu buat dia. Oh, nggak usah repot-repot Pak. Nggak, ini udah protapnya begitu. Kalau dipanggil pabrik mobil begini asik juga ya. Pabrik sepatu. Saya nggak mikir. Alhamdulillah. Begitu pulang di mobil, kita buka nih sepatu. Sepatu itu warna merah, sepatu olahraga. Saya jajalin nih sepatu sempit. Saya ngomong Mas Hariman, Man, tadi ngasih taunya nomor berapa? Udah dikasih tahu. Tapi kok ini sempit deh? Nggak tahu deh. Sariman telepon panitia, saya ngelihat. Man, nggak usah ditelepon.
nggak usah telepon. Biarin, udah rezekinya begini. Saya tidak mengerti sedikit pun Pak sampai saya pulang ke rumah. Terus saya pulang ke rumah, Wirda nyambut. Papa, Assalamualaikum, salam. Begitu cium tangan dia lihat, itu apaan Pak? Sepatu. Nih pasti buat kakak. Buat kakak gimana? Buka dah, coba buka. Buka, merah Pak. Begitu dijajal, pas Allahu Akbar walillahil hamd. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ahmad Yusuf ngajiin ayat ini. Tatkala dulu ketika di dunia saya betul-betul mati-matian urusan yang begini. Saya cerita sama ibu bapak toh di televisi. Kenapa kita ini meninggalkan seorang istri yang begitu kita meninggal jadi rapuh? Kenapa kita meninggalkan anak-anak yang begitu kita tiada pekerjaan, tiada duit jadi rapuh? Karena kita menjadi Tuhan buat mereka semua. Papa, no, mama, no di lemari. Nggak pernah diajarkan. Pak, belanja habis nih. Ya udah sholat aja sono. Istri bingung. Belanja habis, sholat nih. Sini. Kalau minta sama papa, papa suatu saat bisa nggak ada umurnya. Kalau udah nggak ada minta sama siapa? Sembarangan aja nih bini ngomong, ya sama yang baru minta. Dasar istri geblok gue ini modelnya. Bukan istri aneh mah alhamdulillah. Ajarkan sesuatu yang seperti itu tadi. Makanya anak saya alhamdulillah tahadus bin nikmah, dan saya hari ini bukannya ria, bukan sum'ah, tapi saya mengajar pesan Imam Sudes kepada diri saya dan kepada Indonesia. Tatkala saya silaturahim sama beliau, apa dia bilang? Jadilah Quran, dia bilang. Jadilah Quran dan ajarkan Quran. Hatta yandarijal Quran fi mujtama. Sampai Al-Quran itu ada di masyarakat. Peristiwa terakhir kaitannya sama Wirda, ini udah mulai netes nih ke Kumi, ke Kun yang 4 tahun, ke Hafiz yang 3 tahun. Protapnya jelas. Kalau mau minta apa-apa sama Allah dulu. Terus Allah lagi. Terus Allah terus. Papa gimana? Nggak ada judulnya papa tuh. Mama nggak ada juga. Pokoknya sama Allah. Bahwa nanti lewat jalan papa ya nggak apa-apa. Nanti kita meninggal dunia nggak ada urusan. Tapi sekarang gimana? Seorang istri akan menangis, ya apalagi akan menghidupi kehidupan saya dan anak-anak saya. Ini kayak film India aja. Allah yang ngidupin. Suami kamu ada nggak ada, itu Allah, bukan suami kamu. Tidak ada lagi yang menemani saya. Udah nggak usah nangis. Di tempat yang lain ada yang berusaha tegar. Suaminya meninggal dunia, dia tidak menangis sedikit pun. Malah dia tersenyum kepada tamu-tamu yang datang. Meninggal pagi hari, sorenya di BAP sama polisi. Dia nggak ada senyumnya, nggak ada sedihnya, curiga ini namanya. Malah curigain. Emang di Indonesia aneh. Giliran orang sabar, ada aja godaannya. Peristiwa terakhir paling anyar. Saya terbang ke Samarinda. Oleh teman saya di Samarinda dikasih tahu nanti ada titipan buat Wirda. Tapi saya nggak ngeh, konsentrasi saya ke ceramah aja udah. Konsentrasi saya ke ngaji aja udah. Konsentrasi saya ke ngajar aja udah. Sampai menjelang pulang ditakdirkan
kantong plastik isi hadiah dari tuan rumah buat Wirda itu ketinggalan. Mobil kami di stop, menyusullah hadiah ini, dan saya tidak melihat hadiah itu apa. Di pesawat pun hampir ketinggalan karena kami anggap ini plastik biasa gitu. Ya orang kita hati nggak ke situ. Dari dulu nih, dari zaman alhamdulillah, dulu saya ceramah di sini, ya, seingat saya gitu, bukan amplop yang kita cari. Alhamdulillah, itu yang menjadikan saya rezekinya banyak benar. Saya kemari tidak minta. Saya ingat saya ya, dulu minta nggak sih? Masa? Aneh minta dulu, minta duit. Wah, ngagetin aja nih. Saya berusaha gitu Ji, kalau datang saya bawa duit dari dulu, karena supaya saya jadi orang kaya betul. Dan terbukti, subhanallah. Mobil apa yang saya nggak punya? Tiap hari ganti-ganti mobil. Bagaimana yang jemput aja udah. Hari ini saya punya Alphard, karena yang jemputnya pakai Alphard. Iya, yang penting kan pakai, bukan punya. Punya kalau ngutang buat apa juga? Tiap bulan bayar 9 juta, 15 juta. Ih, benar subhanallah. Lah pulang ke rumah, ada yang histeris begitu saya pulang ke rumah. Sewirda histeris. Jadi plastik itu sama si Sariman ditaruh tuh di meja. Si Wirda ngelihat logo Mac, ya, komputer Apple. Si Wirda bilang, Pak, gitu. Saya kan bingung, takutnya obatnya habis kan. Kakak kenapa? Akhirnya histeris betul. Betapapun Wirda perempuan Pak, bukan laki-laki. Jadi dia emosinya itu kemudian kelihatan, sebagai seorang wanitanya kelihatan, sebagai seorang anak perempuannya kelihatan. Pak ya Allah Pak, ya nangis dia. Kenapa sih ya Allah? Itu Pak logonya logo Mac Air. Ini kakak lagi solawatin ini, udah 2 minggu kakak solawat tiap hari 1000 supaya bisa kebeli ini. Saya bingung, baru dengar dia bilang. Saya buka-buka, begitu dibuka betul itu notebook Mac Air yang tipis, ya slim, harganya kira-kira 10-11 juta rupiah. Yang mengagetkan saya sudah tidak tahu loh permintaan si Wirda, udah nggak ngerti. Dia sendiri aja jalan ke Allah. Rupanya dia kepengen sekali notebook itu, tapi dia tahu kalau ngomong sama papanya percuma, pasti disuruh sholat malam, pasti disuruh sholat doa. Ujung-ujungnya minta aja sama Allah. Ya udah ngerti, dia bilang langsung aja dia sholawat 1000 kali loh sholawat. Anak kecil 10 tahun, ya Allah. Testimoni si kakak direkam dan ditayangkan di Antv. Habibah namanya yang memberi, sampai berlinang di air matanya. Ya Allah Ustaz, ya semua bisa seperti itu. Andai kemudian bacaannya seperti bacaan Ahmad Yusuf cucu saya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian semua menyaksikan begitu Allah bercerita? Tatkala kemudian Yakub akan meninggal dunia. Il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tatkala kemudian di sakratul mautnya Yakub mengumpulkan anak-anaknya. Siapa yang kalian sembah nanti sepeninggal diriku? Yakub mendapati jawaban dari anak-anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Wahai ayah,
kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhannya bapak-bapaknya ayah. Ibrahim, yakni Tuhannya Ibrahim, wa Ismail, dan Tuhannya Ismail. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sebagai Tuhan yang kami pegang satu-satunya, dan kamilah orang-orang yang beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian meninggal Yakub. Kalau kita menjelang meninggal bagaimana? Itu ada tagihan, papa udah ditagih belum? Udah mau mati mikirin tagihan. Si Anu tuh belum bayar kontrakan, usir aja udah. Udah mau mati masih ngingetin kontrakan. Kalau bisa kita seperti Ibrahim, Yakub, Ismail, Ishak, wal asbat dan turunan-turunannya. Ayah nggak ada umur nih. Kalau nanti ayah nggak ada umur, siapa yang nanti jadi imam gantiin ayah? Anak yang paling gede bilang, saya bang, saya akan jadi imam. Ya Allah, sini nak. Anak kita mendekat, kita cium dia punya ubun-ubun. Jagain musola ya. Kalau bisa gedein jadi masjid. Ayah pesan, mudah-mudahan di tangan kamu masjid nanti jadi makmur. Waduh, kayak gitu pak. Persis seperti ayahnya Habib Syekh. Tahu Habib Syekh? Kenal Habib Syekh? Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Lagunya itu. Udah mulai kenal belum? Masa orang Jawa Timur nggak kenal Habib Syekh Abdul Qadir? Linuktatit ta'in ya gharami. Itu abahnya pada suatu saat menyuruh anaknya memakai pakaian yang paling bagus yang pernah dia kasih. Dan dia pun memakai pakaian yang paling bagus. Lalu abahnya itu menitipkan pesan kepada anaknya itu. Kamu duduk berdiri di belakang abah persis. Kalau abah terjadi sesuatu, kamu maju gantiin abah jadi imam. Betul pak, meninggal nih abahnya dalam keadaan sholat, anak yang maju ke depan. Wajar kalau kemudian Habib Syekh Abdul Qadir bisa seperti itu. Kalau lagi acara, Allah, subhanallah, puluhan ribu yang datang itu. Nggak kenal 1000 dia mah kalau datang. Nggak kenal 1000-an, kenalnya 10 ribuan. Yusuf Mansur masih ada 500-an. Iya kita mah masih ada 7 orangnya, 8. Nah dia mah nggak kenal. Bukan karena dia membatasi, tidak, tapi karena abahnya kayak begitu. Kita di mana anak-anak kita? Pertanyaannya malah kita di mana sama anak-anak, itu pertanyaannya. Bukan bukan anak-anak kita di mana, orang kita juga nggak ke masjid. Ustadz, ini di masjid, ya alhamdulillah. Coba kalau subuh besok kayak begini, kan mantap tuh. Tapi coba lihat besok subuh. Ustadz juga tadi nggak ke masjid, siapa yang bilang? Sembarangan aja. Oh panitia.